Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan nama saya Benyamin MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Mas Santo Thomas Aquinas, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, saya dibimbing dan didampingi oleh Bapak Ibrahim Nenohai selaku fasilitator dan Bapak Dominikus Lende selaku pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.a.8 koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak hal yang saya peroleh terkait dengan wawasan baru atau pengetahuan sebagai bekal untuk saya yang akan diimplementasikan di sekolah. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. P yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya sebagai pendidik dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, saya banyak belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul 1.1 ini, saya mendapat pencerahan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu perlu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas saya sebagai pendidik atau guru tentu harus menebalkan dengan memberikan keteladanan berupa perilaku positif dalam setiap saat, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan perilaku positif melalui keteladanan yang baik dalam setiap saat. Saat proses menebalkan, saya sebagai pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap murid yang beragam. Sedangkan pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, yang diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.2 ini, saya banyak mendapatkan pencerahan bahwa saya, guru, untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru yang menjadi pusat pembelajaran yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya akhirnya memberi pemahaman yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai kodrat dan zamannya. P yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti berjalan di bawah naungan sinar bulan yang sangat terang, sehingga menemukan titik terang dari mengubah pola pembelajaran di kelas sesuai dengan koridor dan perkembangan serta berdasarkan kebutuhan murid. Setelah saya mempelajari materi di modul 1.1 dan 1.2 ini, saya merasa senang dan gembira karena saya dapat mengubah pola pembelajaran, dapat memiliki nilai dan peran guru penggerak.
Yang ketiga, pembelajaran. Yang tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru dan menganggap bahwa murid suatu objek, bukan subjek, namun itu adalah suatu yang keliru. Setelah saya dapat pencerahan, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidak benar. Yang sebenarnya, murid itu perlu dibelajarkan melalui pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat masing-masing. Perlu ditanamkan nilai-nilai guru penggerak. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun itu juga salah. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap murid, sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada murid, dan agar menjadi murid yang memiliki nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Ada beberapa penerapan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak sebagai berikut. A. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, selalu menuntun sesuai dengan bakat, minat, tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. B. Selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. C. Menerapkan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan media interaktif, baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. D. Selalu mendiri demi mengembangkan kompetensi diri untuk mempelajari media belajar yang inovatif, pembelajaran yang bermakna, dan selalu belajar tentang praktik baik dengan sekolah penggerak serta guru penggerak dari sekolah lain. E. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan Bapak Ibu guru, serta seluruh warga sekolah untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas demi mewujudkan pendidikan yang bermutu. F. Selalu melakukan refleksi pembelajaran sebagai bahan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami tersebut, maka saya harus kompeten terkait dengan nilai-nilai guru penggerak agar saya mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pendidik ataupun sebagai guru penggerak. Apabila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian ini, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, Indonesia maju.